Mimik Indonesia, podcast Bintang Sada bareng sama gue Arlen. Dan kali ini gue sudah menghadirkan teman gue namanya Fatimah. Yes. Apa kabar Fatimah? Luar biasa, senang banget gue senang banget lo ada di sini. Karena cerita lu, misalnya kesaksian tentang masa lalu itu sangat memberkati gue, jujur sangat memberkati, sangat menginspirasi, bukan menginspirasi, memberkati sih lebih tepatnya. Oke, jadi gue pengen juga orang lain tuh terberkati dengan cerita-cerita ini. Nah, karena yang gue tahu tuh kan bokap sama nyokap lu tuh agamanya berbeda, ya kan, dari dua sisi yang berbeda. Yang Kristen itu yang nyokap, ya kan. Oke, berarti emang dari dulu lu beda kan, maksudnya lu terlahir dari keluarga yang berbeda kan. Di keluarganya ada dua kubu yang berbeda. Itu gimana maksudnya, sama ayah sama itu? Ya gue kan seperti yang tadi udah dibilang, dari dua mama gue berbeda keyakinan dengan ayah gue. Nah, di sini gue itu diikutkan ke ayah. Oke. Karena gue itu anak kesayangan gitu. Anak terakhir juga kan dari iya, empat kan? anak terakhir dari empat. Nah, gue itu sebagai anak kesayangan, jadi ayah gue itu memutuskan supaya gue itu ikut agamanya dia. Yes. Jadi dari gue kecil sampai terus gue TK, gue belajar di TK agama lain, terus gue ke SD, itu gue semuanya menggunakan agama itu. Agama yang non Kristen itu. Iya, yang non Kristen. Tapi kalau misalkan kita lihat ayah lu ngajak gitu aja, menyarankan, tapi bahkan nyuruh untuk ikut dia. Tapi respon nyokap lu gimana? Respon malu? Nah, setiap ada kesempatan, mama gue itu selalu menyelipkan firman Tuhan ke dalam perkataan-perkataan dia. Itu dari dulu, dari kecil banget? Dari kecil banget, jadi gue tuh yakin, jadi mama gue tuh pasti punya kerinduan supaya gue itu percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti. Makanya dia itu selalu memberikan gue arahan secara tersirat, memberikan firman-firman. Iya. Bahkan dia sampai sempat ngebeliin gue tuh buku Alkitab warna putih, Alkitab yang buat anak-anak yang dalam bentuk cerita. Iya, itu tuh sering gue bacain kayak gitu. Atau kadang emak gue atau kakak gue ngajak gue ke Mebik ini setiap hari Senin. Tapi tanpa sepengetahuan? Tanpa sepengetahuan. Oke. Jadi biasanya tuh diajak ke Mebik itu kalau ayah itu lagi pergi. Oh iya. Jadi kita diam-diam aja. Kenapa? Karena ya ayah nggak menyetujui untuk kesini. Dan berarti tapi kan lu dari TK sampai SD tuh identitas lu non Kristen kan? Iya, non Kristen. Nah, berarti kan ada pelajaran agama juga tuh di SD. Bener kan? Iya, bener dong. Pasti kan ya di Indonesia hampir semua sekolah pasti ada pelajaran agamanya. Berarti lu ikut nggak tuh pelajaran agama itu? Ikut dong, kan wajib. Selama TK itu TK agama itu. Itu gue selalu ngikut, nanti ada acara apa gue ikut. Lalu masuk ke SD, gue pun juga selalu ikut. Nah, tiap ada pelajaran ini ada waktu dimana ada kegiatan terpisah. Nah, kegiatan terpisah ini memiliki rapotnya sendiri. Jadi pelajaran agama itu ada rapotnya juga? Bukan rapot dari nilai biasanya, tapi ada rapot yang tersendiri khusus pelajaran agama. Nah, disinilah gue itu gak pernah datang pelajaran tambahan ini. Padahal ini tuh wajib dong, karena agama ada nilainya. Iya. Terus dan itu sebenarnya ya katanya tuh sampai menentukan kenaikan kelas. Tapi gak tahu kenapa ya, gue itu gak pernah mau ikut. Kayak bener-bener, aduh gak mau, pokoknya apapun alasannya gue menghindari. Mau gue cabut lah, mau gue apalah, kasih alasan sakit lah, gue itu selalu menghindari. Nah, sampai saatnya gue udah gak bisa menghindar lagi. Bagi rapot. Oh iya. Ini nilainya nggak ada berarti kan? Iya. Nilainya kosong dong. Gak pernah datang loh, secara gak pernah datang. Jadi terus nilainya kosong. Yang datang itu karena mama kerja, ayah yang datang. Nah, disinilah aku tuh udah deg-degan ya, tapi masih belum ngomong apa-apa. Gurunya pun juga udah bilang, Pak, ini anaknya nggak ada nilainya nih Pak di agama ini. Terus akhirnya ya udah, kita udah jalan pulang nih.
di jalan pulang ayah gue nanya, lu mau ngikut mak lu? Maksudnya kayak lu mau ngikut nih ke agama Kristen. Terus di situ gue masih deg-degan banget dong. Gimana ya, namanya juga takut dong. Karena kan ada ya takut lah. Kayak gue juga tampaknya serem. Jadi menambah rasa takut. Nah di situ tapi gue yaudah, gue nggak berani jawab. Gue kayak cuma diem aja di motor. Terus akhirnya nggak dijawab-jawab kan sama gue. Dia tanya lagi, lu mau ikut gak sama mak lu? Di motor ditanya lagi. Nah di sini gue itu masih nggak berani jawab, kayak deg-degan banget. Tapi inilah firman-firman yang dulu ditaburkan oleh emak gue, oleh kakak gue, oleh mungkin di maybe kakak-kakaknya atau dari manapun, firman-firman yang pernah ditanamkan di hati aku. Disinilah mereka bekerja. Aku keingat salah satu firman yang pernah aku dengar. Tapi aku nggak ingat loh aku dengarnya kapan. Aku itu cuma ingat isinya doang. Itu tentang si Petrus. Waktu dia itu dikasih tahu sama Tuhan, Petrus kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Terus dia bilang, oh enggak Tuhan, nggak bakal. Tapi kenyataannya apa? Dia menyangkal. Nah di situ gue keinget tuh, wah masa gue mau sama kayak dia, apalagi udah diingetin nih, udah, wah ini pasti Tuhan ngomong nih supaya gue itu jangan menyangkal Tuhan, supaya gue itu mengatakan kalau gue itu emang mencintai Tuhan. Nah, tapi di sini ya masih pertarungan batin, konflik gitu ya. Konflik masih takut, tapi mau ngomong, tapi takut. Itu kayaknya sih udah pengen tapi takut gitu kan? Iya, takut. Tapi ya di situ ketakutan masih menguasai teman-teman. Itu di motor ditanya? Iya ditanya. Terus jawabnya di motor juga? Enggak, aku masih diem aja di situ. Di motor diam. Sampai ya udah perjalanan pulang coba ngacangin ayah gitu ya. Ditanya kayak gitu, terus aku cuma itu diem, nggak berani jawab, saking nggak berani. Terus akhirnya sudah nyampe rumah, aku langsung masuk kamar, tutup pintu, berharap supaya semoga ini nggak masuk lagi. Rasanya pengen aman aja gitu loh, nggak mau sampai pokoknya di situ momen aman aja. Momen aman, masih takut banget. Nah tapi emang kehendak Tuhan yang terjadi. Dibukalah itu pintu, ditanya. Jadi masuknya ya. Masuk ke kamar. Gimana, lu mau ikut mak lu? Ditanya bener-bener sama. Dan di situ aku kayak ngerasa, ini berarti emang Tuhan maunya aku menyatakan. Terus akhirnya ya udah aku bilang iya, tapi ya udah iya kayak gitu doang. Tapi itu tuh rasanya tuh aku langsung gimana ya, dari deg-degan tuh langsung lega. Tapi abis itu balik deg-degan lagi karena ayah itu bilang, ya udah nggak apa-apa lu jadi Kristen, tapi gue nggak ada di sini lagi. Nggak ada di rumah gitu maksudnya? Nggak ada di rumah lagi. Ya gue langsung nangkep, berarti ayah mau kemana? Terus tapi ya udah, mungkin karena gue udah terlalu lega karena udah berhasil melewati yang satu nih, yang menyatakan Tuhan. Gue nggak terlalu ngegubris perkataannya gitu. Terus ya udah ayah keluar kamar, tutup pintu. Terus gue kayak di kamar cuma nangis diem doang. Tapi udah gue kira tuh gak ada apa-apa lagi yang terjadi. Nah terus besoknya ya, atau mungkin 2 hari kemudian, ayah itu pergi dari rumah. Tapi mama sama kakak itu nutupin. Mereka bilang kalau ayah itu lagi nginep di rumah temennya. Dan di situ ya mungkin namanya anak SD, aku yang nggak nyadar apa-apa. Aku cuma mikir, oh yaudah berarti ayah emang lagi nginep, lagi mancing sama teman, karena dia biasa suka mancing. Nah jadi di situ ya udah sampai akhirnya seminggu kemudian ayah balik. Ya udah tapi biasa aja. Nah aku tuh baru diceritain beberapa tahun kemudian sama mama sama kakak. Kalau dulu waktu sebelum ayah menghilang ini, ayah itu ngechat mereka waktu ayah habis nanyain aku, nanyain, lu yang ngajarin anak lu jadi begini, itu sama gue. Terus ke kakak gue, lu ngajakin adik lu ke gereja ya, kayak gituin. Terus ya kalau mereka jawab sih aku udah lupa ya. Terus ternyata setelah yang waktu ayah menghilang itu, ayah itu ternyata emang bener-bener pergi dari rumah, seperti yang dia katakan ke gue kalau
ya udah lu jadi Kristen nggak apa-apa, tapi gue nggak di sini lagi. Dia tuh pergi dari rumah karena dia merasa sudah tidak ada yang menerima dia lagi loh, secara karena tinggal dia yang berada di agama itu, karena yang lainnya semuanya udah ngikut mama. Dia kira ya udahlah, gue sendiri doang, jadi dia pergi aja. Nah, mama tuh saat itu dia cerita kalau dia itu selalu SMS-in ayah setiap hari, ayah di mana, ayah kapan pulang, nggak dibalas. Terus waktu mama datang ke gereja, mama minta didoain sama pendetaku, tolong ini ayahnya belum pulang. Akhirnya ya udah didoain, terus akhirnya pulanglah ayah, mungkin setelah seminggu ya, aku juga udah lupa. Setelah ayah pulang itu pun di rumah aku sama ayah tuh perang dingin. Gak ada ngobrol sama sekali. Gimana ya? Namanya awkward dong. Habis terjadi hal seperti itu, kayak aku nggak berani ngajak ngobrol ayah. Ayah juga diem aja melihat aku. Ya udah makan aja, nggak ada ngomong. Terus waktu itu hari Sabtu malam 6:30. Di situ kayak itu kakakku, itu dia mau berangkat ke gereja. Dia mau ibadah pemuda remaja di situ hari Sabtu malam. Nah, di situ aku bingung, kan udah Kristen nih, boleh datang nggak ya? Terus tiba-tiba ayah aku itu ngomong ke aku, lo nggak ikut kakak lo? Dia nanya kayak gitu. Di situ aku langsung bahagia banget dong. Terus kenapa kayak lo nggak ikut gereja? Dia nanya, lo nggak ikut ke gereja? Berarti itu kan benar-benar secara tersirat dia itu nyuruh gue untuk ke gereja kan? Nah, di situ gue kayak merasa, wah Tuhan. Terus ya udah, saking bahagianya, aku tuh langsung ganti baju, langsung OTW cus sebelum ayah berubah pikiran. Di situ hebat banget loh. Kayak waktu padahal kita lagi perang dingin, dan dia itu orangnya yang egonya tuh besar, tapi dia mau mengatakan hal itu, dia mau menguatkan aku, dan aku percaya itu dari Tuhan kan. Tapi atas apapun yang terjadi, ayah lu pun beda keyakinan, tapi itu semua pasti dengan seizin Tuhan. Dan emangnya lu sayang pasti dong sama ayah dong. Lu pasti sayang sama ayah dong. Tapi kan kalau misalkan dibilang, berarti mulai dari saat itu sampai sekarang lu boleh gereja, maksudnya diizinkan sampai sekarang. Iya, sekarang sudah. Dan lu sekarang ikut pelayanan dong? Iya. Luar biasa. Lu ikut pelayanan itu karena kan mama bunda itu ikut pelayanan, kakak lu juga pelayanan. Iya. Itu ikut apa gimana tuh? Oh ya tentulah, pasti kan ngikut karena mereka, tapi dikenalkan oleh mereka untuk ikut pelayanan. Tapi tentu aja itu tuh dari hati gue. Kenapa? Karena untuk wah Tuhan udah melakukan sebesar ini dalam hidup aku. Tentu saja aku pasti harus membalasnya, harus memberikan tubuh aku sebagai gantinya bagi Tuhan, itu untuk melakukan pelayanan, untuk menunjukkan cinta kasih aku kepada Tuhan. Berarti itu memang benar kayak dari hati yang pengen ikut pelayanan, gitu. Bukan kayak ikut gitu. Bukan. Dan kalau bisa dibilang kan berarti dari maksudnya sekarang SMA kan? Iya. Berarti mulai Kristen itu dari SD. Dari SD kelas 6. SD kelas 6. Berarti masuk SMP itu udah Kristen. Udah identitas Kristen. Udah diganti semua, kecuali kartu keluarga yang kertas itu belum diganti. Sampai sekarang. Berarti di SMP Kristen, di SMA Kristen juga. Dan itu kan identitas lu sebagai orang Kristen pasti berubah dari mayor ke minoritas gitu kan. Yeah. Dan pasti akan ada juga kayak semacam rohkris atau pelajaran-pelajaran itu ikut pasti dong. Ikut pasti. Nah, pernah nggak sih dapat tindakan kayak diskriminatif gitu kalau dari orang-orang, dari teman-teman lu atau dari siapa gitu di SMP mungkin, di SMA, karena kan lu pasti lu punya masa lalu yang cukup nggak begitu mulus dengan agama mereka kan, misalnya dengan dari ayah gitu kan. Nah, pernah nggak sih dapat tindakan kayak diskriminatif atau kayak diejek gitu karena lu itu Kristen atau masuk ke Kristen gitu? Sebenarnya kalau di lingkungan aku sendiri nih, kayaknya sih emang Tuhan menempatkan aku di lingkungan yang memang saling toleransinya baik. Jadi kalau untuk masalah diskriminatif atau mungkin culture shock ya karena aku ganti, itu tuh aku nggak terlalu ngalamin apa-apa. Cuma sih yang
mungkin yang paling aku alami itu karena nama aku Fatimah. Ah iya bener. Gitu. Bener. Nama aku itu Fatimah. Tapi Kristen. Iya. Iya. Nah itulah makanya mungkin teman-teman aku yang pada bertanya-tanya. Iya pernah ditanya nggak sih Fatimah Ya, Kristen? pernah lah ditanya. Jawabnya apa? Kan nama pemberian. Ya udah selalu aku jawab itu aja, nama pemberian aku. Oke. Dari ayah. Nama lengkap lo apa sih Fatimah? Fatimah Yunike Legita. Makanya waktu SD panggilan aku Fatimah, tapi waktu SMP jadinya aku ganti jadi Yunike. Sampai sekarang. Iya. Yunike. Oke. Menarik. Dan lu juga nggak merasa kayak sikap lu tentang orang-orang temen-temen lu yang non Kristen kan banyak. Ya sikap lu tuh tentang mereka tuh misalnya gimana sih? Karena kan lu pernah lu dari kalangan mereka masuk ke kita gitu kan. Nah itu melihat mereka tuh gimana? Kalau aku sih ngelihat mereka, aku ingin supaya mereka tuh juga merasakan cinta kasih Tuhan. Oh, oke. Aku ingin supaya mereka tuh ya bukannya aku bukan menggurui ya atau menjudge. Iya, tapi aku mau ngasih tahu nih kalau ini tuh jalan yang aku rasa tuh wah luar biasa. Yes. Tuhan Yesus itu hebat. Yes. Jadi aku bersyukur banget aku merasakan hal ini. Yeah. Aku merasakan anugerah dari Tuhan. Dan aku juga ya kalau aku melihat mereka, aku inginnya ya supaya mereka itu juga mengalami apa yang aku rasakan, karena itu adalah anugerah yang sangat sangat nikmat gitu seneng loh. aja gitu kayak wow gitu kan, kayak senangnya kayak nggak digambarin deh, kayak nggak terkatakan kata-kata gitu. Tapi kalau dari dulu pas dari kecil juga bunda, aku panggil bunda ya, bunda itu ngasih kayak ayat-ayat gitu kan, baru akhirnya tabur aja, berarti kan akhirnya bekerja. Oke. Itu juga pasti sekarang tertanam dari dulu kan. Kalau misalkan kalau lu mau ngasih tahu sesuatu ke orang, ya kasih tahu aja tuh. Kasih tahu aja. Sering lu kayak istilahnya menginjili gitu. Sering dong, secara tersirat ya. Jadi gimana tuh? Gimana ya? Pokoknya aku waktu kelas 7 sih yang lebih banyak. Kalau teman aku itu dari kubu yang berbeda. Betul. Ya aku setiap kali aku ngobrol sama mereka, aku mencerminkan Tuhan di hidupku. Exactly, yes. Aku bukan yang ngikutin mereka buat misalkan ada hal-hal yang buruk, tapi bukan suci gimana ya. Tapi ya aku percaya kalau aku itu harus menjadi terang, aku itu harus menjadi garam. Okay. Berarti menginjili itu dari tindakan gitu? Iya, dari tindakan. Tapi kalau dari verbal itu jarang maksudnya apa? Jarang sih, karena aku juga gimana ya, nanti aku salah ngomong. Betul. Jadi aku lebih ke menunjukkan gimana kasih seseorang yang berada dalam kasih Tuhan gitu loh. Yes, penting sebenarnya, hal itu penting. Bertindak sebagai saksi Kristus gitu kan. Karena dibandingkan dengan kata-kata, menurut aku pribadi ya, dibanding dengan kata-kata, tindakan itu lebih kena, lebih bisa memberkati orang, ya nggak sih? Maksudnya, dan itu yang dilakukan oleh Yunike. Gue bisa manggil Fatimah, tapi Yunike Fatimah. Dua-duanya. Oke, dua-duanya iya dong. Oke. Dan itu yang biasa dilakukan sampai sekarang gitu. Iya dong. Sampai SMA juga lu kadang-kadang. Sampai SMA aku selalu melakukan yang terbaik dalam Rockris. Di Rockris itu kita tuh nanti ada kita membawa menjadi WL, kayak gitu. Aku selalu melakukan yang terbaik dan sampai kemarin aku juga bahkan dicalonkan jadi ketua Rockris. Nice. Oke, sip. Berarti dari aku belajar banyak juga nih dari cerita perjalanan, bahkan secara kasarnya aja kita ini yang aku pribadi yang lahir dari keluarga Kristen, istilahnya Kristen santai gitu, dari kecil benar-benar Kristen, gak ada tantangan gitu kan. SD, SMA Kristen gitu kan, baru masuk sekarang aja karena di kampus negeri gitu ya. Itu merasa kayak kita aja yang nggak ada tantangan dalam percaya sama Tuhan Yesus aja masih susah gitu. Iya, maksudnya dia aja nih yang ada tantangan gitu ya, masih berani akhirnya mempertahankan iman Kristen, masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya sangat menginspirasi, sangat terberkati ya dengan cerita Fatimah ini kan Legita. Oke, dengan cerita kamu barusan gitu. Iya. Nah, ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman yang lain yang mungkin sekarang Kristen atau mungkin yang Kristen tapi belum menemukan perjumpaan pribadi dengan Kristus? Itu kan banyak kan sebenarnya orang Kristen yang sekedar Kristen, istilahnya KTP gitu kan, Kristen di kartu doang, maksudnya belum menemukan perjumpaan dengan pribadi dengan Kristus. Ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman kita? Teman-teman, ini tuh kesusahan, ujian tiap orang tuh beda-beda ya. Kalau untuk aku sendiri, inilah cobaanku waktu dulu. Yaitu Tuhan itu
waktu itu bekerja dalam hidup aku, walaupun aku belum mengenal sepenuhnya, tapi waktu aku teringat dalam firman itu, aku merasakan kalau Tuhan yang langsung berbicara pada diri aku, kalau Tuhan yang memang benar-benar ayo akui aku. Akhirnya ya udah, aku benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Aku benar-benar merasakan kalau Tuhan itu berada di sisiku. Tuhan itu benar-benar kayak gitu. Nah, untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang memang sedari dulu Kristen terus, tapi ayolah carilah Tuhan. Bukalah pintu hati kalian. Tuhan itu kan pasti menunggu kalian untuk membuka pintu kalian. Jadi kalau kalian berada di zona nyaman kalian terus, kalau kalian terus-terusan gini terus kayak ya udahlah, ini udah Kristen kan, udah datang ke gereja, pulang, terus di gerejanya juga cuma gini doang, atau ya udah deh, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh tapi tetap belum ada perjumpaan dengan Tuhan, pasti beda rasanya. Sekarang pasti titik berjumpa dengan Tuhan itu kayak yang paling penting. Dan itu paling melegakan pasti kan. Dan itu yang membuat kalian tuh benar-benar cinta dengan Tuhan. Dan inilah yang pertemuan aku dengan Tuhan, rasa cinta mula-mula aku itu yang selalu aku ingat sampai sekarang. Makanya sekarang ini tiap kali aku mendapatkan kesulitan, pasti aku mengingat kembali ke masa-masa itu. Masa-masa dimana Tuhan itu berjumpa. Masa-masa dimana aku tuh merasa senang banget sama Tuhan. Tuhan itu benar-benar membantu aku saat itu. Itulah yang membuat aku terus semakin kuat. Nah, kayak teman-teman juga temukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah titik dimana kita akhirnya merasa senang, merasa lega, dan senang itu kayak nggak terbayangkan pasti kan. Itu juga pas pertama kali itu kan juga kita senang banget. Jadi ya untuk teman-teman mungkin temukanlah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus sayang dengan kalian, sangat sayang dengan kalian. Buka pintu hati kalian untuk Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Fatimah, terima kasih banyak udah mau datang. Luar biasa sekali, sama memberkati. Nanti kalau kapan-kapan ada yang lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa dong. Pasti dong. Sip. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.